bagaimana hukumnya menutup aurat, bagaimana hukumnya pakai jilbab, ini ya. Jangan tanya hukum. Ibu imannya sempurna atau belum? Tanya aja itu. Ambo alun sempurna iman ambo anda salah. Buka salah. Karena yang disuruh berjilbab yang sempurna imannya. Tidak perlu kita ribut hukum jilbab itu wajib atau tidak. Oh jilbab wajib, jilbab tidak perlu. Karena Allah hanya memanggil mukminat saja. Kalau ada perempuan yang ngeyel tanya, Ustaz, hukum jilbab itu wajib atau apa? Sunnah atau boleh? Gini, ibu beriman, ya, iman ibu sudah sempurna atau belum? Sempurna Ustaz. Bukti ibu sempurna pakai jilbab, karena mukminat. Kalau ibu tidak berjilbab, berarti iman ibu belum sempurna. Sudah, begitu saja. Berarti kalau ada perempuan tidak berjilbab, tanda imannya tidak sempurna. Kalau ada perempuan menutup aurat, tanda imannya sudah sempurna. Begitu saja. Tidak perlu dicari hukumnya itu dosa atau tidak. Ya, cukup ini kata mukminat ini menyelesaikan masalah ini. Karena Allah tidak memanggil kata kerja, kata sifat. Mukmin orang yang imannya sudah perintah sempurna. Memanjangkan jilbab, diapit. Apa yang mengapitnya? Larangan menampakkan perhiasan. Coba lihat redaksi sebelumnya. Sebelum menutup jilbab, memakai jilbab sampai ke juyub. Jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali yang boleh tampak. Panjangkan jilbabmu, begitu kan? Setelah itu, jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali kepada yang boleh. Kenapa memakai jilbab diapit oleh dua larangan menampakkan perhiasan? Karena Bapak Ibu, boleh jadi orang tu pakai jilbab tapi masih menampakkan perhiasan. Itu maka diulang larangan jangan menampakkan perhiasan 2 kali. Tidak sedikit perempuan pakai jilbab tapi masih menampakkan tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nur ayat 31 ya. Surat 24 ayat 31. Nah, kita akan bahas redaksi ayat ini ya, dan apa makna pesan ya dari susunan atau redaksi dari surat An-Nur ayat 31. Ini agak panjang ayatnya ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal awit tiflil lazina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi ini ayat Bapak Ibu ya, ini mengatur soal ibu-ibu nih ya, soal perempuan ya, batas-batas ya perempuan bisa boleh menampakkan auratnya ya. Di ayat ini Bapak Ibu
ada paling tidak 6 poin, 6 aturan untuk ibu-ibu ni ya. Maka dikatakan kullil mukminat, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman ya. Jadi yang dikhitab di sini al-mukminat. Al-mukminat ni maksudnya perempuan-perempuan yang beriman. Ibu-ibu ni. Jadi aturan untuk ibu-ibu ni banyak. Ya, karena ibu-ibu ini dia perhiasan. Dia fitnah juga. Ya, fitnah itu artinya sumber sebab kami berdosa, itu sederhananya fitnah itu. Kalau tidak ada ibu kami tidak berdosa nih, gara-gara ibu aja kami berdosa tuh. Itu makanya istri disebut fitnah. Ya, bahwa istri itu fitnah. Artinya dengan adanya ibu potensi kami berdosa. Karena ibu menjadi sumber ya sebab kami berdosa, maka untuk ibu-ibu aturannya banyak. Betul, memang Allah atur begitu. Supaya ibu tidak menjadi sumber dosa bagi kami ini. Ya memang begitulah, kita sebagai orang Islam tuh, yang namanya Islam tuh tunduk dan patuh. Jadi kalau Allah sudah mengatur, ya tunduklah. Tanda kita Muslim. Kalau tidak mau diatur, kafir saja, tidak ada aturan. Ibu bapak kalau mau kafir, kafirlah, tidak diatur. Orang kafir tidak ada aturan. Mana ada aturan untuk orang kafir? Aturan itu untuk orang Islam, karena dia menyatakan dirinya tunduk, maka diatur. Nah untuk ibu-ibu banyak aturannya nih. Ini paling tidak 6 ya. Di ayat ini 6. Sebelum kita bahas redaksinya, poin-poinnya dulu. Pertama kata Allah, apa yang diatur bagi perempuan? Yaghdudna min absarihinna. Ini satu ya. Satu, perempuan tu harus menundukkan pandangan mata. Bahasanya yaghdudna. Ya, atau ghaddul basar kalau bahasa sederhananya. Yaghdudna. Jadi perempuan itu pertama harus menundukkan mata. Ya, artinya ibu-ibu tidak boleh matanya itu nakal. Tak boleh. Iya, yo kalau ke ustaz pun tidak boleh buat gini-gini ke ustaz. Iya biasa. Aja dia orang-orang ke ustaz, biko sasak anggo ustaz tu nya tu mah. Makanya jadi kalau begini, kalau ibu-ibu yang sudah pensiun ini dah aman lah. Itu makanya saya senang pengajian ibu-ibu pensiun. Bahwa ibu-ibu pensiun tu kalau panjang mana caliknya kambo, ndak ngefek kambo lo gitu. Ndak ngapa. Tapi yang glowing tu agak panjang calik kambo, ambo lah sasak saya ambo langsung ibu. Pulang saya pakai ambo itu. Ya tu. Ibu-ibu kan tahu tuh, pandangan yang punya makna dengan pandangan yang ndak punya makna tu kan kita bisa merasakan. Ada tatapanku penuh makna ibu. Ada tatapan memang interaksi, memang keakraban saja. Tidak ada makna. Kalau ibu yang ala 65 memandang ambo, tidak ada maknanya lah, kosong. Yang umur 40 ke bawah memandang ambo bisa ada maknanya ibu. Ada maknanya. Itu makanya kalau ambo pengajian kok dapat disusun duduknya, yang lah pensiun di mungko, yang muda-muda di belakang lah duduk gitu. Sebab yang muda-muda kok di mungko kok ibu, ambo kadang-kadang salting ambo. Iya kadang-kadang yang calik mereka, tu cuma aku tu mencalik cik lain. Calik kedua kau bermakna kau. Kalau calik pertama tak masalah lah. Tapi pas tak calik tu cuma aku, tu nyo naikin kepala nak calik. Yang kedua tu dak pekal itu ibu. Sirut adornya tu mah. Ya tu. Makanya Allah atur ibu-ibu kalau berhadapan dengan laki-laki itu tundukkan pandangannya. Ya, karena ada potensi, karena kejahatan itu bermula dari mata, dari pandangan tu. Makanya orang buta jarangnya berzinanya. Mata tak ada. Ya, jadi selingkuh itu karena mata di awalnya tu ibu, pasti mata tu. Tu makanya ibu-ibu kalau ketemu mata laki-laki yang mungkin ada rasa,
ibu segera tundukkan. Ya laki-laki juga sama. Makanya di ayat 30-nya itu mukminin dulu. Kullil mukminin yaghuddu min absarihim. Ini memang laki-laki dulu. Bu laki-laki kau yang pertama kau mulai kau. Ya kalau persoalan seksual itu laki-laki duluan tuh. Yang pertama itu maka laki-laki dulu. Tapi perempuan sama perintahnya. Ya, yaghdudna min absarihinna. Perempuan tolong matanya ditundukkan. Kecuali ya memang pandangan biasa saja. Kan kita tahu tuh ibu. Mana pandangan yang ada isinya. Mana pandangan yang tidak ada isinya. Biasanya pandangan yang berisi itu ibu. Ini tasiruk dado langsung dinyo ibu. Ya, basobok mato sama mato kan. Atau betul bunyi tu tuh. Tu. Kalau lah badasi di hati tu ibu aja dulang je leh. Dan dulang leh. Jadi tagak kepala ibu lah tu mereka sila. Ya, gitu tu. Makanya pandangan pertama tu tak dihukum, yang pandang kedua dihukum. Ya, kan yang kedua kau ada niat deh kau. Ada makasih kau. Gitu. Ya. Tapi ibu-ibu yang dimungkurkan salah aman. Aman. Satu ya. Yang kedua, yahfazna furujahunna. Yang kedua, hifzul farj. Yang kedua nih, agar menjaga farad. Karena Nabi pernah ditanya, yang paling banyak membawa orang masuk neraka apa? Kata Nabi dua saja, mulut dan farad. Ya. Itu dua saja tuh yang paling banyak. Dulu Nabi Adam diusir di surga gara-gara farad tuh. Kata Allah, jangan kau dekati ini pohon. Pohon maksudnya itu tuh, yaitu tuh. Ya. Itu makanya Nabi Adam disebut dan Siti Hawa merasakan pohon. Bukan makan buah tuh. Merasakan pohon. Merasakan tuh yaitu tuh. Karena itu rasa. Ya. Itu makanya nama pohonnya Sajarah Khuldi. Pohonnya Sajarah Khuldi kan? Apa tuh Sajarah Khuldi artinya? Khuldi apa artinya? Abadi, kekal. Sajarah Khuldi itu pohon kekekalan. Pohon itu kan bercabang-cabang. Ambu makok kekal ibu, dia ada anak. Beku anak ambu kambu apa itu mah? Fulan bin Sofyan. Anak ambu punya anak Fulan bin Sofyan. Sampai hari kiamat ambu tetap abadi kalau punya anak. Dan sebab punya anak hubungan seksual. Itu makok Sajarah Khuldi namanya. Sajarah Khuldi itu adalah hubungan biologis. Farad. Itu yang Nabi Adam tidak kuat menahan dulu. Masalah farad. Diusir dari surga gara-gara farad. Itu makanya yang paling banyak membuat manusia masuk neraka itu ya farad. Ya setelah mulut. Tapi farad nomor 2, mulut nomor 1. Bakok farad nomor 2 kerana farad kau ada batih. Ada batih waktu, ada batih tampe, ada batih usia. Lah pensiun lah tua-tua ndak itu. Aku ibu ada lagi haid leh. Itu salah satu rahsia kerana ibu masalah itu ndak leh. Ya ta? Kalau mulut ndak makin pensiun makin berjadi. Tuh kok mulut nomor 1. Itu. 2 ya. Yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jangan menampakkan ya perhiasanmu. Perhiasan itu maksudnya aurat tubuh. Karena perhiasan perempuan yang paling bernilai itu bukan emas, enggak, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Enggak boleh menampakkan zina. La yubdina ya zinatahunna. Tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang boleh tampak. Yang boleh tampak itu adalah tangan dan wajah. Itu berdasarkan hadis dari Aisyah. Suatu kali saudara Aisyah ya namanya siapa saudara Aisyah yang tua? Yang digelari 2 wanita yang punya ikat pinggang yang dibelah itu. Aduh, saya lupa pula namanya. Asma binti Abi Bakar. Jadi Asma ini pernah datang menghadap Nabi dengan pakaian yang agak tipis. Agak tipis, menampakkan
ya bahagian tubuhnya. Agak tipis, tangannya mungkin tampak dari luar walaupun dia pakai pakaian. Maka kata Nabi, ya Asma, perempuan kalau sudah haid tidak boleh terlihat oleh laki-laki kecuali ini dan ini. Itu Nabi sebutkan itu. Ya, yang boleh tampak itu wajah dan tangan. Tangan sepaket dengan telapak tangan dan punggung tangan. Ya, karena punggung tangan tidak bisa dipisahkan telapak tangan. Kalau telapak tangan tampak, punggung tampak. Mana cara misahkannya? Ya. Maka yang boleh tampak wajah. Itu makanya ibu-ibu ya ndak diwajibkan menutup wajah, ndak diwajibkan pakai cadar. Karena ada pula untuk laki-laki, wahai para lelaki, kata Allah, tundukkan matamu. Kenapa laki-laki disuruh menundukkan mata? Karena perempuan dibolehkan membuka wajah. Kalau perempuan kalau ditutup sadonya, untuk kami menundukkan mata lah, tak kena calik ada guna lah. Kenapa laki-laki disuruh menundukkan mata? Karena ada wajah perempuan yang dibuka. Maka kalau ketemu pandangan agak mungkin berbeda pandangannya nak tundukkan. Jadi wajah dan tangan boleh. Makanya ada hadis seorang sahabat ingin melamar perempuan. Saya ingin menikah, sudah punya calon, sudah. Sudah dilihat belum? Lihat. Nabi suruh lihat. Dilihat. Habis itu pulang lagi dia. Tanya Nabi, sudah kau lihat? Sudah. Apa yang kau lihat? Wajahnya. Kata Nabi, lihat tangannya. Maka Nabi sahabat tu datang lihat tangannya. Bakon tak cukup wajah dilihat. Kerana wajah ibu-ibu ko banyak mengicu. Yang asli ibu-ibu ko tangan. Kerana bisa jadi wajahnya putih. Bisa pakai pemutih wajah ko. Yang risiko kalam. Kalau warna badan, warna kulit tangan. Kalau putih kulit tangan, putih badan. Kalau gak kalam, kalamnya badan mereka tu. Kalau wajah bisa di glowingan. Make over namanya. Make over kan? Make tu kan membuat. Over kan di atas. Jadinya sabananya rendah nilainya, cuman diangkit di make over namanya. Diangkit kateh. Nyo nilainya ampeknya atau limonya, cuman diangkit jadi make up, diangkit up. Nyo donnya tu, pi di up. Di up, jadi 8-nya bagai. Makanya yang sudah di make over atau di make up itu takajui mencalinya. Lah dicabui make up tu dibuka, takajui lo balik. Kok kira dia. Karena yang tadi dah asli lo. Yang asli si kuah. Makanya tak kicu. Kan begini Bapak Ibu, kan laki-laki seleranya macam-macam. Rata-rata laki-laki itu kan senang yang agak glowing. Maka glowing itu bukan di wajah, di tangan. Kalau glowing tangan, glowing ke semua. Itu maka kata Nabi ke laki-laki, lihat tangannya. Jadi boleh ni tampak ni, ya, karena sepaket dengan telapak tangan. Gitu ya. Tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang boleh tampak, wajah dan telapak tangan. 4. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Yang keempat, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka. Jadi jilbab yang ibu sebut jilbab itu tu baju tu. Yang jilbab yang maksud jilbab tu khumur. Jamak daripada khimar. Jadi khimar jamaknya khumur. Khimar tu ya jilbab itu, tu jilbab tu khimar namanya itu. Yang jilbab bahasa Arab tu baju dalam. Nah kata Allah, hendaklah kalian menjulurkan jilbabnya, kerudungnya itu. Hendaklah menjulurkan jilbabnya sampai juyub. Batasnya juyub. Juyub itu ibu, jamak daripada jaib. Juyub itu ibu-ibu kalau zaman siswa kan pakai baju, kan ada segitiga kan, runcing di dadonya. Kalau dipakai bekonya nampak belahan dado tu. Baju modeko
Itu kan dulu kan situ. Kalau kini kan banyak bule. Zaman sisu, ibu ke murah buka bajunya. Lebar lianya tu. Dulu model ibu begitu bajunya itu. Jadi ada runcing dan itu sampai tampak ke belahan dadanya. Itu namanya juyub. Itu yang juyub. Kata Allah, kalau kau pakai kerudung, pakai jilbab, maka julurkan ke juyub. Artinya sampai ke dada. Jadi ibu jangan pakai jilbab, itu digulung-gulung, curang ke baku jui. Jangan. Ada tuh yang putar-putar. Kui ibu-ibu pejabat banyak situ tuh. Supaya nampak amehnya banyak, kaluangnya, kodok. Ibu tutui sampai ke juyub, julurkan. Itu namanya yadrib, julurkan. Perintah Allah saya menyampaikan saja. Ibu tangka-tangkai cubalah, besok mati juga urusan susurang lain. Lama kecian. Ibu kalau pakai jilbab itu perintah Allah, julurkan ke juyub. Sehingga kalau ibu berjalan, apalagi bawa kendaraan, tidak nampak, mohon maaf nih, tidak nampak itu dada ibu, tonjolannya. Kini orang bonda celik ibu. Apalagi setting stang Honda itu ibu memang, tahu dia tahu? Hanya pakai jilbab yang model itu tuh. Itu kami paniang mencaliknya ibu. Iya. Itu banyak kecelakaan tuh gara-gara itu begitu. Karena mata kami kok mata pezina sadonya ibu. Itu Nabi sebut. Itu mata itu kullu ainin zaniyah kata Nabi. Semua mata laki-laki itu pezina. Nabi sebut itu. Semua mata laki-laki itu mata pezina. Mata kami kok tahu barang nerancak. Tahunya ibu. Walaupun yang menaku matanya pencong ke situ tuh ibu. Cayolah kamu. Ustaz, sama ustaz ke orang lah ibu. Tak ada bedanya lah ibu. Itu makanya ibu kalau lah menjago kami aman gitu maksudnya tuh. Itu makanya banyak aturan ke ibu-ibu. Makanya Allah suruh ibu-ibu kalau pakai jilbab, pakai khumur, kurudung, julurkan menutupi juyub. Juyub itu belahan dada nih. Tu tutupi tu. Jangan ibu dimodifikasi jilbab tu. Ya, tolong kami. Ya, tolong kami, jangan sampai kami kau taniayo berdosa. Ya, emang betul lah ibu. Coba kadang-kadang ibu, apalagi anak-anak muda kini, anak-anak kuliah, mahasiswa, kadang bajunya tu ibu kan pas badan banyak tu. Sudahlah bajunya pas badan, jilbabnya nyukur ruang lo, putar-putar lah ibu. Ndaknya duluan ke bawah lah. Kan jadi masalah beko tu. Ya agama ni supaya kita selamat ya diatur sampai berpakaian pun diatur. Betul agama kau ndak ibadah ndak sembahyang puasa saya diatur loh. Cara ibu pakai baju, pakai jilbab pun diatur supaya selamat ndak mengganggu orang. Ndak menjadi sebab orang berdosa. Itu tuh, ya. Tapi ndak mesti yang jilbab itu seperti mukenah lo, panjang sampai ke lutut, ndak lo perlu lo. Karena kata Allah juyub tadinya. Ada ibu-ibu kok hobi pakai jilbab tu sampai ke lutut. Kan jilbab kok macam-macam jenis ibu. Ya tak? Ada jilbab PKS. Ada jilbab istri solmed. Ada jilbabnya huges dulu. Ya itu model ya. Ya enggak apa-apa. Yang penting jangan melanggar aturan Allah. Silakan saja. Kalau model Allah tidak melarang model, prinsipnya menutupi sampai ke juyub. Itu perintah Allah begitu. 4 ya. Yang kelima, wala yubdina zinatahunna illa, tidaklah boleh perempuan menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya. Ya, tidak boleh menampakkan auratnya. Yang kelima, itu masalah menampakkan aurat, zina. Zina itu hanya boleh ditampakkan. Ibu aurat ibu selain aurat besar ya. Mungkin tangan ibu, mungkin kepala rambut ibu, mungkin betis ibu, selain aurat besar lah.
Itu boleh ditampakkan dan tidak berdosa. Ibu tidak berdosa, yang melihat tidak berdosa. Ada orang yang dikecualikan. Siapa? Satu, bu'ulatihinna, suami mereka. Bahkan ibu kalau je suami ko jangan berjilbab dalam je. Kalau di muka kami ko seksi mungkin. Ko muka kami jilbab dalam je ibu. Ya tahu, sehinggalah kami lah Malaysia macam ibu kadang-kadang ya ndak ada yang menarik lah. Ibu kalau dekat kami tu seksi mungkin. Sehingga kami ko tak tampak jalan di luar kami lah. Itu rumah saya penganak kami lah itu ya. Aja ni ibu pakai daster cabai, katiak, bawang bawang tu dah amu lah tu. Itu kalau suami boleh, tak berdosa. Ibu seksi-seksi di muka suami, yo serancaknya model tu. Kadang ibu-ibu ko pergi baralik tak tanggung mewahnya lah. Lipstick tak tanggung tabah, parfum tak tanggung wanginya lah. Baju rancak pergi baralik. Dekat kami, dah ada lah pak. Ada lah. Ya tu. Ibu kalau dekat kami agak apalah gitu ya. Agak genit lah. Genit lah. Iyo. Asal daki apak tu genit ke apak tu. Ya tu. Iya. Mengecek jo kami agak apalah tu, memanjo-manjo lah tu. Kau mengecek jo kami, kau makan. Kamu cetul lah tu. Kalau jo kami buat mengecek memanjo-manjo. Ya tu. Gitu. Kau makan udah kau. Gitu. Teragak dia dah. Gitu. Kecek apak damam kau mah siapa itu. Ya ada lo kadarnya ibu, lebih-lebih tak boleh. Kalau tak biasa macam tu cuba-cuba ganji nya ibu. Iyalah. Ya tu. Apa tak biasa, apa memanggil apa ambo ka mak ambo berkau saja. Dia berkau saya biasa berkau saja. Tu tiba-tiba ya yang beb. Kecil amak ambo cari lapak lah tak kelamo tu macam ya. Ya tak? Memang ganji-ganji tak boleh lah. Gitu ya. Jadi suami, tak masalah. Ibu dekat suami, jangan ibu pun nutup-nutup aurat je lah. Tak ada nutup aurat ibu dekat kami dah. Ya, buka saya. Seksi mungkin. Ya. Macam itulah. Tak ada salih. Ibu justru seksi tu salih di muka kami tu. Ya. Tak berjilbab dalam tu salih di muka kami tu. Yang seksi tu yang salih. Ya tu. Gitu. Nah, olah tua-tua ko, olah pula tua-tua. Jadi ibu kira pak ko ya kan tua-tua kecil ibu tu nya ala kadar saya dah mula tu. Hanya perlulah itu maksimal tu ibu. Alah. Suami ya. Yang kedua abaihina, bapak-bapak mereka. Bapak mereka tu bapaknya, kakeknya, bapak dari kakeknya terus ke atas. Kenapa awak cieknya? Abak itu jamak itu abak. Abak tu artinya bapak-bapak yang banyak tu. Jadi abak itu jamak dari abi. Abi jamaknya abak. Jadi abak tu banyak pak itu. Jadi kalau ada yang membawa abak tu banyak pak itu. Ya. Jamak abak, yang betul tu abi. Abi tu cik apaknya. Tapi kalau abak banyak pak itu. Ya tu. Jadi ibu boleh di depan kakek tak berdosa, di depan bapak tak berdosa. Bukalah. Tak berdosa kerana mahram namanya tu. Nyo haram dengan ibu, ibu haram dengan dia. Nah. Lalu siapa lagi? Aba bu'ulatihinna, bapak dari suaminya. Karena dalam Islam ni apa ibu? Saya kalau menikah, istri saya bawa ke rumah saya, tinggal dengan saya dan bapak ibu saya. Makanya istri saya tidak berdosa membuka aurat ke bapak saya. Karena mahram bapak saya haram menikah dengan istri saya walaupun saya sudah mati nanti. Saya sudah mati. Istri saya janda, bapak saya duda. Haram bapak saya menikah dengan istri saya. Walaupun itu mantan istri saya. Karena mahram, karena saya sudah bergaul dengan dia.
Maka isteri anak laki-laki haram bagi bapa tu, makanya boleh dia membuka auratnya. Jadi ibu kan mintu ibu yang laki-laki, tak apa-apa. Boleh. Tapi calik-calik je mintu ibu tu. Kadang mintu kalau tak buka aurat ibu kan minantunya. Kadang matanya. Ibu jago-jago salah. Ada ya. Ada yang mintu ko situ ibu. Mintu rutiang nama tu mah. Ada yang situ tu. Tapi secara hukum tak berdosa. Ibu membuka aurat di depan mertua ibu yang laki-laki tak berdosa. Iya. Walaupunlah bercerai ibu je suami ibu, dia tetap mahram bagi ibu tu. Dia tak boleh menikah dengan ibu. Tu abak bu'ulah namanya. Atau abnaihinna, ke anak laki-laki mereka. Ibu anak laki-laki ibu, bujang-bujang, ibu buka aurat ibu tak berdosa itu. Ya. Tak perlu pula ibu menutup aurat di depan anak laki-laki. Ya. Dulu anak laki-laki kok, ya memang mungkinnya baru pengajian, jadi amaknya buka jilbab di rumah, berang anak laki-laki itu, "Emak pakailah jilbab kau," caknya. "Ambo lah gadang kau," aja. Enggak. Anak laki-laki enggak apa melihat aurat ibunya. Ya. Ya enggak apa-apa. Anak laki-laki enggak apa-apa, enggak berdosa. Ibu pakai pakaian seksi di depan anak laki-laki, ya enggak apa-apa. Ya karena memang mahram. Enggak ada dosa, dibolehkan. Tapi jangan bertabarut, ya memancing-mancing, jangan. Karena bagaimanapun setan nanti tak sakitik lo anak jinduk lah kan. Iya. Itu mungkin gara-gara induk ko. Induk mulai ko. Ya, jarang anak mulainya ko, anak takutnya. Induk ke mulai ko. Ya bisa jadi begitu setan ibu, jam terbangnya tinggi ko. La atau abna'i bu'ulitihinna, anak laki-laki suami mereka. Ibu menikah dengan duda. Duda aku punya anak laki-laki dari isteri sebelumnya. Tinggal ibu dengan suami ibu kan? Anaknya tu tinggal ujinya. Ambo mati isteri ambo. Ambo punya anak laki-laki. Tentu anak ambo tinggal je ambo ayahnya. Ambo menikah, tentu isteri ambo tinggal je ambo. Isteri ambo tidak akan berdosa melihatkan anak saya melihat aurat isteri saya. Karena dia haram menikah dengan isteri saya ini, walaupun nanti saya mati. Saya sudah mati. Anak saya seusia dengan mantan isteri saya ini. Tak boleh anak saya menikah dengan isteri saya tu. Berdosa itu, mahram dia. Itu maka boleh. Ya, itu boleh tu. Atau ikhwanihinna, saudara mereka yang laki-laki. Ibu punya saudara laki-laki, adik, kakak laki-laki, buka aurat tak apa-apa, tak berdosa. Atau ya bani ikhwanihinna, anak laki-laki, saudara laki-laki. Ibu punya saudara laki-laki, kakak atau adik, dia punya anak laki-laki, menakan dah, ponakan. Tak apa-apa ibu membuka aurat di depan dia. Tak berdosa ibu, dia pun tak berdosa melihatnya. Atau bani akhawatihinna, anak laki-laki, saudara perempuan. Anak laki-laki, saudara perempuan ya. Ibu punya saudara perempuan, adik atau kakaknya punya anak laki-laki, itu anak ibu tu. Ibu buka aurat tak apa-apa, tak berdosa tu. Atau perempuan-perempuan, sesama perempuan, tak berdosa, dah jelas. Atau budak-budak yang kau miliki, dulu ada budak yang tinggal bersama kita, jadi pelayan kita. Karena budak tu boleh digauli tanpa dinikahi, karena akadnya akad jual beli. Kehalalannya jual beli, karena kita membeli dia. Atau laki-laki yang sudah tua bangka, ya, namanya at-tabi'in ghairi ulil irbah minar rijal. Laki-laki yang sudah tidak lagi itu ya, punya hasrat dalam biologis, yang lah bangka. Jadi kok nampak apa-apa tua bangka, ibu buka aurat tak berdosa. Ciri-ciri tua bangka tu Ustaz, inni wahanal azmu minni, tulangnya lah lama. Kalau duduk apa tu kepala dah tataku. Kalau ada apa-apa lah takulai saya kepalanya. Tu ibu buka jilbab, bukalah, tak berdosa. Kerananya dah tagak kepalanya leh. Tu tak ngefek. Kecuali ibu buka jilbab itu tagak kepala lah. Tu tak tua bangka lah tu. Tak bangka lah tu. Tu tua mangka nama tu ya. Nyom ada dua ko, ada yang bangka, ada yang mangka. Yang mangka ko kare ko ibu, kajang ko.
Kau tak bisa ibu main-main kalau dua mangka. Kalau kau mudah-mudahan kau mangka saya, kau tak ada yang mangka. Kau tak ada yang mangka lah kau. Mangka baru kau. Cirinya kau mangka, makan macam buah baru. Ya kan, tunjang abi baru. Itulah tu masih mangka tu. Ya kan, kalau lah bangka kau makan bubur saja lah. Ya bubur saja lulu daripada pak kau lah. Kalau makan tak dapat lungguan nasi tu lah. Lalu tepai-tepai saja. Itulah bangka nama tu mah. Tu mah kau jangan suruh puasa oleh mati kau. Ya, fidyah, orang yang bangka tu fidyah. Nah, kalau ibu ketemu laki-laki begitu, bukalah. Tak apa-apa, tak berdosa. Ibu tak berdosa, bapak tu tak berdosa pula. Dan tak ada efek. Atau atifl, anak-anak yang belum mengerti aurat. Mungkin dia masih di bawah 10 tahun. Yang belum tahu aurat. Yang SD kelas 1 ke bawah TK, tak apa-apa. Nah, itu kebolehan membuka aurat. Dari tadi tidak ada anak angkat ibu ya. Hati-hati ibu dengan anak angkat. Ibu tidak boleh buka aurat, tidak boleh serumah dengan anak angkat yang beda jenis kelamin. Itu maka saya katakan ibu bapak kalau kamangke anak, mengadopsi anak, dua saja yang boleh. Satu, ibu kalau mengadopsi anak laki-laki, saudara laki-laki atau saudara perempuan ibu. Anak laki-laki saudara ibu itu angkat jadi anak, karena dengan ibu dia mahram, dengan suami ibu dia sejenis, aman. Apa kalau kau mengadopsi anak, adopsi anak perempuan saudara kita. Abo kalau kau mengadopsi anak, tak punya anak, yang boleh saya adopsi itu hanya anaklah perempuan kakak saya atau adik saya. Kenapa? Dengan saya dia mahram, dengan istri saya dia sejenis. Tapi kalau saya ambil anak laki-laki saudara saya, istri saya bermasalah. Kerana tak mahram. Tak boleh serumah. Tak boleh tinggal berdua di rumah kalau dah dewasa. Khalwat namanya, dosa. Walaupun ibu mangkik anak lah sajak layi. Sajak layi di rumah sakit ibu ambil, ibu rawat seperti anak kandung. Setelah dewasa berpisah dari ibu. Tak bisa ibu, dia bukan mahram ibu. Ibu buka aurat berdosa, dia lihat itu, ibu pun berdosa juga. Ibu serumah pun berdosa juga dengan dia itu. Ya. Yang boleh tadi anak laki-laki saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, itu yang masalah. Kalau nak angkat, tak ada. Tak masuk itu, yang mahram itu ibu. Itu makanya mengangkat anak kau, perhatikan kaidah agama. Ibu niat baik justru jadi dosa sepanjang hidup. Bahkan nyawa paluk-paluk ibu lah kadang tu. Dosa tu ibu. Walaupun rasuah anak kandung, rasuah anak tak jadi anak lah ibu. Tak bisa rasuah jadi hukum lah. Yang pula rasuah anak mana ustaz dari layi yang bu ambil lah. Juga tangan ambo kadang. Tak bisa rasuah tu jadi hukum lah. Haram tetap haram. Dewasanya lepas. Tak ada cerita. Kecuali ibu kalau ingin jadikan dia mahram, susukan dia waktu kecil dulu. Tapi syaratnya ibu kan harus punya susu. Kalau susu kariang, susu tak boleh ibu. Ini harus ada isinya, kanyangnya. Baru jadi anak ibu itu tu. Mahram je ibu tu. Tu ketentuannya ya. Kalau tak berayi apalagi lah kadang yang disusukan. Tak mengubah hukum tu ibu. Tak ada ubah hukum lah. Begitu. Mengubah hukum itu panjang cerita itu tu mah. Nah, yang keenam, la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Tak boleh perempuan itu memukulkan kakinya menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Nah, ada orang memahami memukulkan kaki itu menghentakkan kaki tampak gelang-gelang kakinya orang. Enggak itu. Yadrib enggak selalu hatinya memukul. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Apa kata Allah? Fadarabna ala azanihim fil kahfi ayat 11. Al-Kahfi ayat 11. Kenapa ashabul kahfi tidur 300 tahun? Karena ditutup rapat telinganya. Menutup rapat itu bahasa Arabnya daraba. Jadi yadribna bi arjulihinna itu artinya
memakai pakaian yang rapat ke kaki hingga menampakkan perhiasan yang tersembunyi. Ada perhiasan ibu yang tersembunyi, tapi bisa tampak kalau ibu pakai pakaian yang tadi. Ini maksudnya legend nih. Ibu-ibu tidak boleh pakai celana legend, levis. Kenapa? Nampak perhiasan ibu yang tersembunyi. Tu makuk pakaian senam tu tolong ibu perhatikan tu. Ya toh. Pakai yang longgar kalau senam. Kan pakai senam tu kan di setting tu ibu, apalagi tempat-tempat fitness tu. Tempat-tempat gym tu. Itu pakaian itu Masya Allah tu ibu, ketat menempel, menampakkan perhiasannya yang tersembunyi. Tak boleh. Itu makanya senam itu sebaiknya dipisahlah bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena instruktur senam kok wanita yang pakaiannya begitu. Sehingga apa-apa koknya kamu ku apa senam, beda gerakannya jadi instruktur tu beko tu. Instruktur majunya mundur, masuknya ke kita, bako betu heng. Macam itulah. Tu maka tak boleh perempuan memakai celana ketat. Tu namanya tu wala yadribna biar julihinna. Jangan memukulkan kaki supaya tampak perhiasan yang tersembunyi. Itu maksudnya tu. Memakai pakaian sempit, ketat. Sehingga tampak perhiasannya yang tersembunyi. Dan tu membuat laki-laki kehilangan akal sehatnya. Iya. Makanya dilarang. Itu 6 poin yang dilarang. Untuk perempuan. Nah. Sekarang kita lihat redaksinya ya. Kita akan baca redaksi ayat ini. Pertama. Kata Allah. Ini kan soal menutup aurat ya. Menutup aurat kan. Perempuan pakai pakaian ini. Panjangkan jilbabnya. Itu ya. Jangan pakai yang ketat. Itu tuh aturannya. Siapa yang dipanggil? Kullil mu'minat. Perhatikan pilihan katanya. Mu'minat itu kata benda. Kata sifat. Isim fa'il namanya. Kata kerja amanah. Makanya ya ayyuhallazina amanu. Amanu ya. Allazina yu'minuna. Jadi amanah atau yu'minu. Ini kata kerja nih. Kata kerja ini. Ketika Allah memerintahkan perempuan-perempuan memakai jilbab, menutup badannya, memanjangkan itu khumurnya, tidak boleh pakai yang ketat-ketat, maka yang diseru itu mukminat, bukan amanah, bukan yu'minna. Bukan kata kerja, tapi kata sifat. Kenapa begitu? Karena kalau kata sifat itu tidak terkait dengan waktu, sifat katanya sempurna. Kalau kata kerja sifatnya limited temporal. Begini, kalau kata yakzib, dia berbohong. Ini kata kerja nih. Yakzibu, dia berbohong. Kapan berbohong? Sekarang. Kemarin? Enggak. Besok? Belum tentu. Karena kata kerja ini sifatnya temporal. Ada batas waktu. Tapi kalau kazib, pembohong, kapan dia berbohong? Selalu. Sejak dulu, sekarang, sampai kapan pun dia akan berbohong. Namanya kazib. Itu beda kata kerja dan kata sifat. Kata kerja temporal, kata sifat mutlak, sempurna sudah. Kenapa tidak disebut amanah atau yu'minah, tapi mukminat? Ini isyaratnya yang dipanggil menutup aurat perempuan yang imannya sudah sempurna. Jadi kalau bapak ibu bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya menutup aurat? Bagaimana hukumnya pakai jilbab? Ini ya. Jangan tanya hukum. Ibu imannya sempurna atau belum?
Tanya aja itu. Ambo alun sempurna iman ambo tak salah. Salah. Buka salah. Karena yang disuruh berjilbab yang sempurna imannya. Tak perlu kita ribut hukum jilbab tu wajib atau tidak. Oh, jilbab wajib, jilbab tidak. Tak perlu. Karena Allah hanya memanggil mukminat saja. Kalau ada perempuan yang ngeyel tanya, Ustaz, hukum jilbab tu wajib atau apa? Sunnah atau boleh? Gini, ibu beriman. Ya, iman ibu sudah sempurna atau belum? Sempurna, Ustaz. Bukti ibu sempurna pakai jilbab. Karena mukminat. Kalau ibu tak berjilbab, berarti iman ibu belum sempurna. Sudah, begitu saja. Berarti kalau ada perempuan tak berjilbab, tanda imannya tidak sempurna. Kalau ada perempuan menutup aurat, tanda imannya sudah sempurna. Begitu saja. Tak perlu dicari hukumnya itu dosa atau tidak. Ya, cukup ini kata mukminat ini menyelesaikan masalah ini. Karena Allah tidak memanggil kata kerja, kata sifat. Mukmin orang yang imannya sudah sempurna. Itu makanya ibu-ibu yang lah tua-tua kau ndak malu ndak berjilbab. Kalau iman ibu lah sempurna tu mah. Dulu ketika muda, kadai-kadai saya banyak tu. Karena waktu tu iman ibu masih turun. Gitu tu. Dua. Itu perintah larang menampakkan perhiasan itu diapit oleh perintah jilbab. Gini, kata Allah ya, perhatikan redaksinya. Wala yubnina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Jadi perintah memanjangkan jilbab ini itu diapit oleh perintah oleh larangan jangan menampakkan perhiasan kecuali yang boleh tampak atau kepada orang-orang ini. Coba perhatikan ayatnya itu. Perintah memanjangkan jilbab diapit. Apa yang mengapitnya? Larangan menampakkan perhiasan. Coba lihat redaksi sebelumnya. Sebelum menutup jilbab, memakai jilbab sampai ke juyub. Jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali yang boleh tampak. Panjangkan jilbabmu, begitu kan? Setelah itu, jangan kau tampakkan perhiasanmu kecuali kepada yang boleh. Kenapa memakai jilbab diapit oleh dua larangan menampakkan perhiasan? Karena Bapak Ibu, boleh jadi orang tu pakai jilbab tapi masih menampakkan perhiasan. Tu maka diulang larangan jangan menampakkan perhiasan dua kali. Tak sedikit perempuan pakai jilbab tapi masih menampakkan tubuhnya. Itu disebut dengan kasiat ariat berpakaian tapi telanjang. Banyak ibu-ibu nyoba jilbab ibu, tapi Masya Allah bajunya melengket ke tubuhnya. Nyoba jilbab, dah pakaian celananya sampai nyoba jilbab. Itu kenapa perintah memanjangkan jilbab diapit oleh dua larangan. Jangan menampakkan perhiasan. Karena belum tentu orang tu berjilbab, perhiasannya belum tampak. Bisa jadi dia berjilbab, perhiasannya masih tampak. Dan tu tak sedikit wanita sekarang. Apalagi anak-anak muda kini, mahasiswa. Dia pakai jilbab ibu, tapi badannya, apanya, bajunya, desainnya, sampai tu. Kalau ibu-ibu kan laman. Ibu lah takut ya dosa. Muda-muda tu kan dosa kan takutnya ni. Nya lama mati lah. Nya orang ko takut dosa lah terasa dakik mati. Nya makin terasa dakik mati makin takut dosa ibu. Percayalah kamu. Ibu makola takut pada dosa ko angok lah sasak, batuk lah cok. Ya kan? Pinggang lah sakit, dado lah sasak. Ya tu yang ndak kalamo dia laga. Tu makok takut dosa itu. Ya tu. Makanya orang kalau lah terasa mati ko dakik ibu, yo bana takana dosa le tu mah. Acok nangis dengan dosa tu mah. Anak muda-muda tu tak kena dia oleh tu. Tu makok pakaian di situ tu. Keimanannya tu alun stabil leh. Itu kenapa diingatkan panjangkan jilbab itu diapit oleh larangan menampakkan perhiasan. Karena tak sedikit wanita berjilbab tapi perhiasannya tampak. Tu. Maka ada jilbab namanya tu apa tu? Jilbab Khatulistiwa apa nama tu?
Aduh aja nama itu. Nah, begitu ya. Lalu berikutnya tadi sudah ya, juyub sudah ya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, di sini Bapak Ibu ada hal yang menarik nih, ketika Allah membolehkan membuka aurat kepada anak laki-laki, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara perempuan. Bahasanya bani. Kamu. Bahasanya bani ikhwan, bani akhawat. Ini ya. Jadi anak laki-laki itu di sini bani ikhwan, bani akhawat. Coba bandingkan nanti di surah Al-Ahzab surat 33 ayat 55. Surat 33 ayat 3 ayat 55. Di situ dibolehkan istri Nabi memperlihatkan aurat mereka kepada anak laki-laki saudara mereka. Tapi di situ disebutkan abna ikhwanihinna wa abna akhawatihinna. Nah, jadi kalau di sini Ibu, kalau di surat Al-Ahzab ini bukan bani, ya, tapi abna ikhwanihinna dan abna akhawat. Nah, ini beda ya. Bani, abna itu sama-sama jamak daripada ibnun. Anak laki-laki itu bahasa Arabnya ibnun. Kalau dia jamak plural, maka bisa banin atau bani, bisa abna. Tapi ketika perempuan beriman kita ini semua yang dibolehkan menampakkan aurat kepada anak laki-laki saudara kita, maka pilihannya bani ikhwan, bani akhawat. Tapi istri Nabi yang dibolehkan menampakkan aurat kepada anak laki-laki mereka, saudara mereka, abna ikhwan, abna akhawat. Nampak ya, Bu? Redaksinya beda. Artinya sama. Anak saudara. Tapi kalau orang beriman kita semua nih bani. Kalau istri Nabi abna. Baku bisa itu. Ini artinya sama itu. Anak laki-laki saudara artinya itu. Cuman maknanya tidak sama. Bani itu namanya jamak muzakkar, mulhaq jamak muzakkar yang menunjukkan banyak. Kalau abna ini jamak taksir namanya, irregular, yang menunjukkan makna killah sedikit. Nah, ini kajian bahasa agak sedikit apa Ibu ya, mungkin ibu-ibu yang tak pernah belajar bahasa Arab dengar salah, ya nya paham surang sebab khusuk. Ini saya jelaskan kaidah bahasanya ini. Kalau bani menunjukkan kasrah banyak, kalau abna menunjukkan banyak tapi sedikit. Itu kaidah bahasa. Kenapa istri Nabi itu abna? Interaksi dengan anak laki-laki saudara mereka itu abna. Karena istri Nabi ini Bu, walaupun boleh, mereka tetap minim kontak dengan laki-laki hingga anak saudara mereka sendiri. Itu istri Nabi itu begitu. Karena istri Nabi itu memang benar-benar suci. Jangankan dengan anak dengan orang laki-laki lain, anak saudaranya pun mereka sedikit kontaknya. Jadi istri Nabi itu hanya kontak dengan Nabi saja. Ya dah. Karena begitu istri Nabi menjaga kemuliaan mereka. Dengan orang-orang yang dibolehkan interaksi pun, buka aurat pun, mereka tetap minim melakukan itu. Kalau ibu-ibu kita banyak melakukannya. Makanya ibu kalau berkumpul ya keluarga tu lah buka sesadonya leh. Kalau istri Nabi tidak. Istri Nabi tetap menjaga ya jarak walaupun dengan orang yang mahram sekalipun. Itu kenapa untuk istri Nabi itu abna. Kalau untuk kita yang beriman disebut banin. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir.
Ketika perempuan membuka aurat, berdosa enggak? Berdosa ya. Berdosa ibu. Tapi yang disuruh bertobat bukan perempuan, laki-laki. Baca di penutup ayatnya. Watubu. Tubu ilallah. Ayyuhal mu'minun. Tadi mukminat. Tadi di awal mukminat nih ibu. Tapi kalau ibu buka jilbab, tidak menutup aurat, yang bertobat bukan ibu. Tapi tubuh. Tubuhku laki-laki ibu kah? Kalau perempuan tubna. Kalau perempuan tubuh. Kenapa ketika ada perempuan membuka aurat, laki-laki yang disuruh bertobat? Al-mu'minun yang bertobat? Untuk menunjukkan bahwa bila perempuan membuka aurat, dosa itu ditanggung oleh suaminya atau ayahnya. Itu maksud kami yang bertobat. Karena ibu di bawah kendali kami. Sekarang ibu buka aurat keluar rumah, kami biarkan berdosa, dosa ibu itu dipikulkan ke suami ibu. Suami ibu yang bertobat itu makanya tubuh, itu makanya al-mu'minun bukan al-mu'minat. Maka jangan ibu anggap remeh. Ibu berdosa kami taniayo. Tu maku ibu pai ka masjid pun minta izin ke suami. Pokok dosa ibu peko kami tanggung jawab. Tu makanya perintah tobat ke laki-laki bukan ke perempuan. Tu makanya awalnya al-mu'minun berubah jadi al-mu'minat, berubah jadi al-mu'minun, laki-laki itu. Tu makanya ibu kok senang jadi manusia. Nafkahlah kami tanggung. Dosa kami tanggung lo. Itu. Yang tak patut melawan Allah itu. Lah itu merasai kami di buah. Itu jasmani rohani kami merasai itu mah. Enggak. Jasmani itu membiayai ibu Rohani dosa ibu kami tanggung kok. Kau sempat banyak dosa ibu tu kami yang akan digugur pertama di akhirat tu mah. Tak mudah jadi laki-laki kau ibu. Tu maka yang disuruh bertobat laki-laki itu. Bukan perempuan. Padahal dia yang buka aurat. Karena begini ibu. Kalau kesalahan istri dibiarkan oleh suaminya, dia tahu, dia dipikulkan ke dia. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam yang makan buah larangan berapa orang? Berdua. Yang bertobat siapa? Nah tuh ayat 36-nya Al-Baqarah tuh. Fatalaqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Hi itu Adam surang tuh. Makanya fatalaqa Adam bukan Adam wa zaujuhu. Yang bertobat Adam berdosa berdua tadi. Yo sabana. Ya tak? Iyalah. Ibu sebelum menikah dosa dibebankan ke ayah ibu ikut tu. Sudah menikah tu tanggung jawab dosa balik ke kami itu. Tu maku ijab kabul nama itu. Serah terima. Dulu dia tanggung dosanya, kini yang tanggung mulai hari kini ya. Jadi Pak abot oleh. Itu makanya ibu-ibu pun tak bisa semena-mena akan kamari itu. Makanya ibu kalau kamu memakai baju, calian ke kami lo, Pak, bako le cocok. Oh, tak bisa ibu, tak bisa. Kok seksi mana kau, tak bisa. Ganti. Betul tu. Ibu kalau keluar rumah memakai baju, tolong pacalian baju tu ke kami. Bisa jadi tadi tu ibu pakai baju, le pakai jilbab tapi menampakkan je. Kami berdosa kau, kami tobat. Ya ke kadang ibu baju tak pernah babayo je kami pakai lah. Membali je tu lah. Tak pernah bertanya kami membali lah. Asal teragak cok dia saya langsung. Ya dah. Tanyalah ke kami lo, kau ukurannya kau, bentuknya kau ya cocok kau ya. Betul. Kalau tak bali tak dipakai tu bazir. Ibu kalau kau bali baju tu, calian ke kami baju tu, aku le pantas kau, tak pantas tu kau. Mang betul. Kau berdosa ibu kau. Kami yang tanggung jawab ikut tu. Maka kami berdian ibu bali baju situ. Ya, mang betul aturan agama tu. Tak langsung si ibu bali lah, teragak bali langsung. Kadangnya memakai situ lah. Pak, kuning atau pink? Kuning salah dah. Tapi yang pink ketujuh dia pun. Mengapa tanya tadi kau cerita?
Ya, Bapak Ibu contoh tu, bertanya kau awak, bagi pilihan. Kamu ketujuh kau aja. Kau contoh pakai salah tadi mengawak tanya kau apa contoh. Ya, ibu contoh tu, makanya ibu perlu jo ibu ya berpakaian tu hati-hati. Ibu kami yang kabar dosa. Itu makanya perintah tobat ke laki-laki. Tapi coba ibu perhatikan kata ayyuha. Perhatikan penulisan dalam Al-Quran tu. Ayyuha. Begitu tak tulisannya? Harusnya apa? Harusnya ada alif nih bu. Ayyuha. Pakai alif tu ibu. Tapi khusus masalah jilbab, itu alifnya dicampakkan oleh Allah. Perhatikan Al-Quran tu. Dari ayyuha panjang menjadi ayyuha hilang alif. Dipotong hurufnya. Perhatikan tu, tak percaya ibu tu. Coba perhatikan, carilah semua kata ayyuha pakai alif tu. Semua kata ayyuha pakai alif. Kecuali ayyuha yang ini. Masalah jilbab. Masalah aurat. Bakok dicampakkan alifnya tu. Ayyuhal mu'minun. Karena itu menjadi isyarat ibu kalau buka aurat, iman ibu berkurang. Sebagaimana berkurangnya kata ayyuha ini. Makin sering ibu buka jilbab, makin berkurang iman ibu. Itu kenapa kata ayyuha dipotong hurufnya. Berkurang hurufnya dari ayyuha menjadi ayyuha. Karena itu aurat mengurangi iman. Semakin terbuka ibu berpakaian, semakin iman ibu berkurang. Itu kenapa itu dipotong hurufnya itu ibu. Jadi jangan ibu anggap remeh-temeh masalah aurat ini. Ya. Taruhannya iman ibu. Dengan buka aurat berkurang imannya. Buka berkurang balik, berkurang sampai habis iman ibu begitu. Ya, nah, itu kenapa kata ayyuha dipotong alifnya. Padahal secara gramatikal dalam penulisan Arab, secara imla'i, ayyuha panjang itu. Carilah, semua kata ayyuha itu panjang, kecuali ini satu-satunya. Menunjukkan seriusnya masalah aurat itu. Sehingga Allah terpaksa memotong hurufnya, diamputasi hurufnya itu. Untuk menunjukkan iman orang akan diamputasi Allah kalau dia membuka auratnya. Hingga dia mati dalam status tidak beriman nanti itu. Ya begitulah pentingnya menutup aurat itu. Nah, makanya bersyukurlah kita sekarang ibu ya, hidup di era yang lah dulu sekolah sampai SMA tidak boleh berjilbab loh ibu. Terbayang ibu SMA dulu, orok pendek nak, baju pendek lengan lo kan. Marasa ibu dulu, apalagi di kampung bualan panjang dingin ibu pakai orok pendek macam itu. Ya ndak? Ini dalam panjang kota Solok Selatan dingin tu ibu. Syukurlah kini ku ibu lai dapat pemimpin lai agak apa kan berbeza. Kalau tak bayangkan ibu tu, wanita-wanita zaman dulu tu bara dosa tiap hari ibu tu. Bara imannya dipotong-potong Allah setiap hari tu, kena menampakkan auratnya bertahun-tahun tu. Bahkan dulu kalau jadi pegawai negeri tak boleh jilbab. Tak boleh pakai rok panjang tu. Sekarang pun alhamdulillah polisi pun lepas jilbab tak. Alhamdulillah lah tu. Kini polisi dah diberikan peluang pakai jilbab. Kalau tak imannya dipotong tiap hari. Setiap dia buka jilbab imannya dipotong. Sampai iman tu habis tadi dirinya nanti itu. Mati tanpa iman dia nanti. Yang membuka-buka jilbab itu, yang buka-buka aurat itu. Nah, begitulah pentingnya Ibu ya.